Community and Being Smart. Selamat sore Sobat Inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani Sobat Inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, di kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara dan kita langsung kenalan terlebih dahulu siapa pembicara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa berjumpa ya. Iya. Ini beberapa kali ya kita ya? Apa pertama kali ya? Waduh. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, sore hari ini di acara Ngopi kita akan membahas tentang asiknya apa deh Kang Arif? Asiknya membangun usaha di usia muda nih. Iya. Katakanlah asik ya. Kita kenalan dulu lah sama pembicaranya, siapa namanya dan mungkin teman-teman belum sempat kenal nih di Sobat Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Arif Rahman Mulyawan dari Kota Cilegon. Insya Allah saya usaha di bidang percetakan. Saya punya 3 nama percetakan di semuanya di Kota Cilegon, Kang Faiz. Alhamdulillah usaha ini sudah saya geluti dari 9 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Itu aja dulu ya. Sebelum kita mulai. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, Kang Arif ini juga salah satu ketua Forum Keberhasilan Pemuda Banten ya. Benar insya Allah. Dan di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak ngulik tentang bagaimana Kang Arif ini membangun usaha di usia muda. Sekarang ngomong-ngomong umurnya berapa tahun Kang Arif? Umurnya kata orang sih 25 lah. 25. Tapi di KTP itu 29. Oh, 29. Alhamdulillah. Dan itu pun banyak yang kaget gitu. 29 gitu. Waduh. Masih muda banget gitu untuk yang seusia semuka saya. Kang Arif nih ngomong-ngomongin usaha nih, Kang Arif sendiri sudah memulai usaha dari umur berapa nih? Mulai usaha itu dari umur kalau semester sih, kalau kuliah ya. Kalau kuliah sih dari semester 3 itu berarti di umur sekitar 21 lah. 9 tahun, ya 21. 21 nah, tahun. Kenapa Kang Arif memutuskan untuk mau membangun usaha daripada usaha, mungkin kerja? Aduh. Jadi sebenarnya ini soal mindset ya. Jadi selalu apa-apa itu dimulai dari mindset. Nah, ketika kuliah itu kebetulan saya banyak berteman dengan teman-teman yang sudah lebih dulu memulai usaha. Nah, lalu saya tanyakan ke mereka, apa sih yang buat kamu usaha gitu? Toh orang tua kamu juga mampu gitu. Kenapa nggak fokus kuliah lalu nanti bekerja di perusahaan bonafit? Ternyata bukan soal itu. Mindset mereka itu pertama, dengan usaha kita bisa banyak ngasih manfaat sama orang, kemudian membuka lapangan pekerjaan dan sedekahnya bisa lebih banyak, kira-kira seperti itu. Jadi masya Allah sekali gitu. Makanya dari situ juga ternyata nggak sesempit itu wirausaha, apalagi kalau kita mulai lebih muda. Wah, sekarang udah jadi apa kayaknya gitu. Dan yang pastinya Kang Arif sudah hampir 6 tahun berarti ya, dari 2011 mulai. Dari 2011. Berarti kan jalan 9 tahun 9 ya. tahun. Jalan 9 banyak tahun. Ya suka dukanya. Banyak banget dukanya. Karena kan biasanya kalau usia muda itu Kang Arif kan beda kayak mereka yang sudah punya pendanaan cukup. Iya. Ini soal privilege berarti ya. Jadi seseorang yang startnya dari mana gitu. Jadi emang alhamdulillah sih saya dari keluarga yang cukup, ekonominya cukup gitu. Jadi kalaupun misalnya membangun usaha itu memang pure modal sendiri, tapi tidak ada beban gitu di belakangnya. Biasanya kan ada yang harus juga membantu keluarganya gitu ya. Tapi saat itu alhamdulillah saya tidak terbebani dengan itu. Jadi sampai sekarang lancar-lancar aja gitu. Mulainya seperti itu.
Dan memulai usaha di usia muda itu kan menjadi seorang leadership tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana mengatur pegawai-pegawai kita yang lebih tua. Sangat sekali, benar-benar. Di situ ada satu nilai, mungkin nilai terbesar ya, yang mungkin Kang Arif bisa tularkan kepada mereka, sehingga memang mereka melihat sosok Kang Arif ini bukan lagi seorang bos, tapi menjadi sahabat yang baik untuk karyawannya. Jadi itu tantangan terbesar bahkan di dalam tahun ke-9 ini, Kang Faiz. Karena persoalan leadership itu seperti satu sisi bakat gitu ya, satu sisi juga emang harus dilatih mentalnya. Nah, jangankan kalau yang di lapangan sih, kalau yang saya rasakan di lapangan itu justru kalau yang ketika berhadapan dengan tim yang usianya lebih tua itu lebih enak, karena secara mindset mereka tuh udah beda gitu. Nah, justru tantangan terbesar itu baru-baru ini 2 tahun ke belakang itu yang saya rasakan malah ketika menghadapi tim dari kalangan milenial. Iya, itu luar biasa sekali tantangannya, dan ya namanya zamannya sudah beda, jadi perlu trik khusus gitu untuk, dan itu masih belajar kan. Iya. Perlu dong sahabat inspiratif semua juga belajar nih dari seorang Arif Rahman bagaimana membangun usaha dari nol ya, dan dari usia muda dia sekarang sudah membuka cabang 3 ya. Ini lebih banyak ke desain. Jadi di tahun 2017 itu saya buka unit usaha. Jadi turunan usahanya kan. Kalau dalam ilmu bisnisnya itu namanya bisnis bintang. Bisnis bintang. Bisnis yang diturunkan dari bisnis utama. Nah, biasanya bisnis utama itu disebut bisnis sapi gitu ya. Nah, bisnis bintang ini saya buat khusus spesialis cetak kartu undangan. Itu 2017 dimulai. Nah, 2 tahun kemudian buka lagi bisnis bintangnya spesialis cetak buku Yasin, Yasin ID. Nah, ini yang saya pakai. Sekalian promosi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Terus? Iya. Nah, kalau kedai desain sih itu kedai desain sendiri yang saya sebut bisnis sapi itu. Alhamdulillah ada 2 cabang, tapi alhamdulillahnya juga sekarang baru off. Iya, begitulah dukanya ya, harus disampaikan gitu, karena nggak selalu manis, tapi justru di situ nikmatnya Kang. Gitu, selasa hidup gitu. Iya, karena efek pandemi kemarin, jadi harus dengan berat hati. Padahal sewa kontrak masih akhir tahun Kang. Gitu. Ternyata memang efek dari pandemi ini luar biasa ya, sangat sekali. Waduh. Apalagi kalau di percetakan itu kan bisnis massal disebutnya Kang. Artinya ketika ada acara banyak, acara orang banyak, itu baru deh gitu ya pada cetak dan untuk kebutuhan seminar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan nggak ada ya, atau minimal lagi dibatasi. Nah, itu yang payah. Sebenarnya ini tantangan paling besar bagi seorang Arif Rahman di usia muda itu untuk membangun usaha itu apa sih sebenarnya? Jadi Kang Faiz, pertama saya itu belum pernah bekerja sama sekali di instansi atau di orang lah ya katakanlah, sama sekali. Nah, biasanya ketika kita sudah terbiasa kerja di orang, kita bisa lebih paham tentang aturan, tentang struktur, tentang sistem garis besarnya. Nah, itu yang tantangan terbesar bagi saya saat itu gitu. Ya, jadi membangun sistem, apalagi sistem di percetakan, karena sistem di percetakan itu lumayan rumit Kang Faiz. Produknya itu banyak yang custom, jadi nggak bisa tersistem, misalnya tinggal 1 klik udah oke gitu. Itu sih tantangan terbesar ya. Kalau yang kedua jelas leadership Kang. Iya. Kerasa banget itu. Iya. Saya nyesel dulu kenapa nggak aktif banget gitu di organisasi waktu kampus. Makanya di setiap kesempatan saya selalu memberikan materi yaitu CA, CF dan CA, CO, CF Bang. Apa tuh? Ketika diberi kesempatan untuk
berbicara di depan para mahasiswa. Karena memang penting, CA itu cerdas akademik, CO itu cerdas organisasi, kemudian CF itu cerdas finansial, dan ini saling berhubungan kan. Iya. Apalagi dalam bisnis ini sangat bermanfaat sekali. Gitu. Iya. Sekarang berarti beralih ke Yasin ID. Nah, Yasin ID ini meliputi apa aja nih? Jadi Yasin ID itu salah satu unit turunannya juga kan. Jadi tetap punya tiga usaha itu, tapi dipisah-pisah gitu loh kan. Jadi kalau dokter mah ada dokter spesialis bedah, spesialis gigi gitu. Jadi supaya lebih rinci, produk yang dihasilkan juga lebih bagus. Kalau Yasin seputar buku Yasin aja kan. Nah kalau kita cermati nih bagi seorang Kang Arif nih, ketika memang melihat banyaknya juga persaingan di pangsa pasar, ya khususnya anak-anak muda di kota Serang atau mungkin di Banten ini, banyak gak sih anak-anak muda kita yang mulai membangun usaha dengan gigi? Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya saya tadi udah janji nih. Jadi saya lupa Kang. Saya mau nyapa dulu para pengusaha muda yang ada di Provinsi Banten umumnya, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan 6 kota kabupaten lainnya yang ada di Banten. Selamat sore, salam semangat, jangan sampai patah arang, tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi. Lupa itu tadi. Iya, oke. Tadi itu alhamdulillah Kang, kalau berdasarkan data itu sangat banyak, jumlahnya ribuan Kang kalau yang mulai usaha, apalagi di masa pandemi ini. Makanya ketika kemarin dikasih kesempatan berbicara di tempat lain, saya bilang ini kesempatan bagus untuk memulai usaha justru. Karena kebanyakan perusahaan nggak hanya UKM, tapi perusahaan yang sudah besar itu seakan-akan merestar Kang, merestar usahanya. Jadi ini kesempatan kita tuh supaya nggak terlalu tertinggal jauh. Karena mereka kehabisan, misalnya di percetakan, banyak juga percetakan yang besar yang juga harus mengeluarkan sebagian karyawannya atau memotong gajinya gitu. Jadi ya jangan berkecil hati untuk yang kecil, karena yang besar aja begitu loh gitu. Jadi ayo kita mulai, mumpung ini waktunya yang bagus. Nah kemudian juga kalau Kang Arif sendiri bagaimana melihat situasi anak-anak muda yang dari luar kota Serang atau Banten yang mencoba peruntungan di provinsi kita nih? Jadi dari luar provinsi Banten terus usaha di Kota Serang gitu. Ini sih pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Jadi mungkin menyangkutnya masalah pendatang dan pribumi Kang. Nah, benar. Sebenarnya agak sensitif kalau di ini ya. Cuman memang ya, kalau yang saya perhatikan, misalnya saya banyak, misalnya saya ada di satu komunitas usaha, isinya itu orang Jawa Kang, orang Jawa misalnya dari Klaten gitu ya, dari pokoknya sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mereka pindah gitu ke sini. Mereka lebih getol Kang, gitu ya, dibandingkan teman-teman saya yang saya lihat ya, seputaran saya itu mereka lebih santai, lebih fokus ke ini. Jadi saya pikir mungkin itu kali ya maknanya kenapa kita harus mencari ilmu sampai negeri Cina gitu ya. Jadi kita tuh emang harus pindah ke tempat lain, dan alhamdulillah saat itu saya kan tinggal di Cilegon, kuliah di Serang. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Serang memberikan banyak fasilitas, wadah untuk berkembang di masing-masing pribadi, di Untirta, UIN gitu ya, apalagi aktif di banyak organisasi itu mendukung sekali Kang. Makanya alhamdulillah saya pernah tinggal di Kota Serang selama 8 tahun meskipun sambil kuliah. Nah kemudian Kang Arif ngelihat banyaknya geliat-geliat anak muda yang sekarang juga mulai tumbuh untuk berwirausaha itu, dibandingkan dengan motivasinya yang sudah mungkin dia sudah punya nama besar gitu. Itu seperti apa Kang Arif ngelihatnya ya? Ngelihatnya saya pikir sih sekarang sistem informasi sudah terbuka, jadi nggak jadi soal. Makanya saya selalu berpikir bahkan nggak perlu lagi usaha itu harus di pinggir jalan kan, gitu ya. Jadi semua itu kita bisa mulai dengan
informasi yang ada, bahkan sampai sekarang aja saya lebih banyak belajarnya dari YouTube karena banyak konten wirausaha berlimpah gitu. Salah satunya podcast ini juga kan. Iya. Jadi kita tuh tinggal setel, tinggal sambil ngopi. Jadi ilmu banyak banget. Nah makanya yang susah itu kan mindsetnya. Kalau mindsetnya itu ya mau kerja di orang gitu kan, atau mau santai-santai, ya susah Kang. Gitu. Padahal kita mendukung sekali. Gitu. Nah Kang Arif, kalau ngelihat anak muda sekarang, ngelihatnya sekarang ya mungkin lebih banyak anak muda yang sudah menjadi seorang wirausahaan muda, atau mungkin juga masih banyak perbandingan persennya mungkin lebih banyak orang yang tua gitu. Kalau ngelihat sekarang nih. Kalau ngeliat sekarang, kalau misalnya di Banten aja itu masih minim Kang. Masih minim. Kalau khususnya di Banten, iya masih minim anak muda. Khususnya di daerah-daerah kota industri. Misalnya di Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, itu khususnya di Cilegon deh tempat tinggal saya, itu jelas banget Kang kelihatannya. Mereka sangat terpengaruh untuk